wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, bersyukur kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepadanya kita orang-orang beriman seluruhnya. Allah muliakan, Allah sayangi dengan amalan-amalan. Saat ini di samping amalan rutin harian kita di hari ini, mulai tadi malam kita dalam amalan atau dalam amaliyah Ramadan. Allah muliakan orang-orang yang beriman dengan Ramadan, dengan saum di Ramadan, dengan dibukanya pintu jannahnya di bulan Ramadan, dimulai dari awal bulan Ramadan. Allah muliakan dengan itu. Maka sebagai orang yang beriman nih ya, judulnya beriman. Kan di sini semua orang beriman. Bersyukur kepada Allah, memujinya, menjunjungnya, dan menggunakan kesempatan ini, anugerah ini, karunia ini, Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya, dengan sesungguh-sungguhnya. Niatnya diperbaharui, dikuatkan dan dimantapkan untuk bisa semakin memperbaiki diri dan bisa mendekatkan diri, bertaqarrub kepada Allah, terutama selama di bulan Ramadan ini. Semua amalan dan rangkaian-rangkaian ibadah yang kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, setulus-tulusnya, dengan sesungguh-sesungguhnya, itu menyisakan kemuliaan, sifat-sifat mulia pada diri kita seluruhnya. Apa itu sifat-sifat mulianya? Sifat takwa, sifat la'allakum tattaqun, yang disimpul di dalam beberapa ayat, diantaranya dalam surat Ali Imran ayat 130 dan seterusnya. 130 atau 31 itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin. Bersegera, bergegas-gegas, jangan tunggu apa lagi? Kemana? Menuju ampunan Allah. Semua apa yang menjadi ampunan Allah segera ambil, segera lakukan, segera, jangan ditunda-tunda lagi. Juga wajannah, dan segera menuju surga, jangan tunda-tunda lagi. Jadi ada ampunan, ada surga. Ini bagian dari iman kepada yaumul akhir. Ya, judulnya yang diberikan kepada Ustadz pada sore hari ini judul tentang bulan Ramadan, bulan meningkatkan iman kita. Iman. Bulan Ramadan ini bulan untuk meningkatkan iman. Iya, dan itu pasti dan harus begitu, karena setiap amal kebaikan, ya, amal kebaikan apapun pasti kalau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya, pasti akan menguatkan dan menambah iman ini semakin kuat. Ya,
iman ini semakin kuat. Nah, dan ibadah-ibadah ini akan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, ibadah-ibadah ini akan kita lakukan sebaik-baiknya. Kalian akan melakukan sebaik-baiknya dengan semangatnya, dengan tulusnya, dengan ikhlasnya, manakala iman ini sudah ada dalam diri kita, dalam diri kalian. Udah tertanam iman. Iman kepada apa? Ya iman kepada Allahnya, ya pasti dan harus. Iman kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, iman kepada qada dan qadarnya, iman pada yaumul akhirnya, semua rukun iman ini. Kalau ini sudah ada, kalau udah ada dan benar, teorinya sudah kalian pelajari, lalu kalian asah teori-teori ini dengan tafakur, dengan menghayatinya, dengan merenungkannya, dan dengan amalan-amalan, praktek-praktek, ibadah-ibadah, dengan baca Qur'annya yang kalian pahami, dengan menyerunya kepada Allah, pasti akan bertambah dan kalian melaksanakan sholat tarawih itu akan nikmat, indah sholat tarawih. Bahkan minta imam, apalagi kalau imamnya bacaannya indah, itu makin memperkuat, makin membuat kalian betah sholat tarawih itu. Sampai 1 jam pun sholat tarawih yang 11 rakaat itu laksanakannya, ingin lagi dan pengen lagi. Nggak bakal gelisah, nggak bakal curi-curian dengan ustadznya. Ada yang kesana kena lari-lari gitu ya. Ada yang mau ruku baru Allahu Akbar. Nggak bakal begitu. Enggak bakal begitu. Nah, maka dari itu hal yang sangat penting yang harus selalu kita perbaharui dan harus kita dapatkan di bulan Ramadan ini adalah peningkatan apa? Iman. Sebut apa saja namanya? Akidah, ya. Keyakinan, iya. Apa saja kalian sebutkannya itu, yang jelas namanya adalah itu. Iman, akidah, keyakinan, atau disebut kadang-kadang dengan tauhid. Walaupun tauhid itu lebih khusus kepada Allah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kada selain yang ikuti kadang-kadang disebut dengan tauhid. Nah, ikhwah sekalian, ingat kepada hadis yang masyhur. Kaitannya tentang Ramadan, hadis yang masyhur tentang Ramadan selalu dikaitkan dengan iman, dan pasti orang yang merasakan indahnya saum di Ramadan itu orang yang memang sudah memiliki iman yang kuat, imannya kepada Allah terutama, dan imannya pada al-yaumul akhir. Pasti itu dah. Sebut saja satu hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim. Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tadi dibacakan oleh la arif masmuhu alladhi qara'a hadisan ba'da dhuhr. Naufal, ya, Naufal. Dan potongannya adalah man shoma ramadhana imanan. Lihat, barang siapa yang saum melaksanakan saumnya imanan. Lihat, iman global dia. Ya, imanannya imanan kepada yang rukun iman yang 6. Ya. Ya, imanan. Dia sudah memiliki itu. Udah punya dasar itu semuanya. Wahtisaban, ini buah dari imannya. Wahtisaban itu rela rapal, rela haus, rela meninggalkan yang boleh tadinya tidak boleh, rela demi untuk mendapatkan dan untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan rahmatnya, ihtisaban. Ya rela itu mengorbankan itu semuanya. Apa ujungnya? Ujungnya iman juga. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Ini ghufira, pengampunan terhadap dosa-dosa ini juga adalah iman kepada akhirat. Kalau enggak iman kepada akhirat, apa pentingnya saya diampuni oleh Allah?
Kan ketika orang rindu kepada ampunan Allah karena dia beriman kepada akhirat, beriman kepada neraka dan beriman kepada jannah. Paham gak nih? Ngerti? Ketika ada apapun di situ yang diiming-imingi perintah Allah dan Rasulnya itu dengan maghfirah adalah kaitannya sangat erat dengan iman kepada hari akhirat, jannah wan nar. Kenapa orang kemudian harus dianukan kepada ampunan Allah? Karena hanya orang-orang yang mendapat ampunan Allah saja yang akan dimasukkan ke dalam jannah. Hanya orang yang tidak diampuni oleh Allah yang akan menjadi kayu bakarnya api neraka. Karena itu bagi orang mukmin ampunan Allah segalanya. Ramadan diperintahkan, kalau diperintahkan dengan syarat-syaratnya, seorang mukmin akan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlas-ikhlasnya, sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Pengen dia mendapatkan ampunan dari Allah sebagaimana dijanjikan itu. Bahkan sesudah dia lakukan suatu amalan, setelah dilakukan dia suatu amalan, dia berdoa kepada Allah. Doanya apa? Doa minta diterima, berdoa takut tidak diterima. Berdoa kepada Allah setelah beribadahnya, doanya minta, memohon kepada Allah dengan merengek-rengek agar ibadahnya diterima, dan takut kalau ibadah yang telah dia kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang mukmin. Setelah sholat tarawih, mungkin di dalam penghujung mungkin saya sudah sholat tarawihnya, atau di witirnya pada saat dia kunut, atau pada di sujud-sujudnya dia ngomong kepada Allah, ya Allah, ini hamba-Mu, karena beriman kepada Engkau dan beriman pada Rasul-Mu, beriman kepada hari akhirat. Ya Allah, hamba rela lakukan ini seluruhnya demi untuk mendapat ridha-Mu, ampunan-Mu. Ya Allah, mohon dengan segala kekurangan yang ada di dalamnya itu yang mampu hamba lakukan saat ini. Ya Allah, Engkau tahu seperti apa ketulusan hamba, seperti apa kesungguhan hamba. Tapi itu yang hamba miliki, hamba capai saat ini. Ya Allah, ya Allah, mohon Engkau terimakan, anggap sempurna dengan ridha-Mu, dengan rahmat-Mu, sempurnakan dengan ridha-Mu dan rahmat-Mu. Pasti seperti itu dia berdoa. Pasti udah seperti itu berdoa. Itu sebagaimana pernah ketika Nabi SAW membaca beberapa ayat dalam surat Al-Mu'minun. Di mana di situ Rasulullah membacakan innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Sesungguhnya, Rasulullah membaca ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang karena takut kepada Rabbnya, mereka takut kepada Rabbnya, mereka benar-benar sangat takut kepadanya. Dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat, kepada firman-firman yang dibaca, kepada kalamnya itu diyakini isinya, diyakini apa adanya. Benar-benar itu firman Allah, dia tidak ragu sedikit pun terhadap apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Beriman semuanya. Tentang surganya, nerakanya, janji-janji Allah diyakininya. Siapa yang beriman, beramal soleh, yang tulus, yang tidak musyrik, dia jannah tempatnya. Beriman, yakin, seyakin-yakinnya. Siapa yang kufur kepada Allah, tidak beriman padanya, neraka tempatnya. Yakin, seyakin-yakinnya, tidak ragu sedikit pun.
walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dia beriman kepada ayat-ayat seperti itu. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dia tidak mempersekutukan Allah Jalla Jalaluh. Walladzina, dan mereka yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka bersedekah, mereka saum, mereka salat dan seterusnya, tapi qulubuhum wajilah, mereka punya rasa takut. Wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Keyakinan mereka, akidah mereka, keyakinan mereka kehidupan ini tidak hanya di dunia, tapi annahum ila rabbihim raji'un. Keyakinannya akan kembali kepada Allah. Akan dikembalikan kepada Allah, dan Allah nanti di situ akan menempatkan di salah satu di antara dua tempat, jannah au nar. Aisyah radhiyallahu anha mendengar kayak begini, bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka tadi ini yang alladzina yu'tuna ma atau, apakah mereka ini orang yang berzina, orang yang mencuri, lalu mereka bertaubat kepada Allah dengan rasa takutnya? Apakah itu ya Rasulullah yang dimaksud, yang dipuji, orang yang dipuji ini oleh Allah?" Bukan, wahai Aisyah, bukan itu maksudnya. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang sholat, orang-orang yang berzakat, orang-orang yang berinfak, bersedekah, orang yang beramal saleh, takut kalau ibadah-ibadahnya ini tadi semuanya tidak diterima oleh Allah. Bukan malah merasa, wah saya alhamdulillah sudah bisa beribadah, sudah begini. Tidak begitu orang mukmin. Orang mukmin setelah beribadah khawatir, punya rasa khawatir, takut tidak diterima oleh Allah. Karena itu dia berdoa, dia memohon kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita dianjurkan sesudah assalamualaikum salat, disuruh minta ampun kepada Allah, astagfirullah. Kenapa? Bukan alhamdulillah. Setelah mengerjakan kebaikan ini kan bukan, harusnya kan alhamdulillah. Ini sholat astagfirullah. Kenapa? Banyak kekurangannya pada saat kita dari takbir Allahu Akbar sampai assalamualaikum. Waktu yang seharusnya hanya untuk Allah dan bersama Allah saat itu. Jiwanya hanya memuji kepada Allah, mengakui keagungannya, kemuliaannya, kesuciannya, mengakui dosa-dosa dan bertobat kepadanya saat itu. Apa yang terjadi saat itu? Bukan menghadap kepada Allah. Mungkin berapa persennya tadi menghadap pada Allah? Tadi ini pada saat kita seluruhnya sholat. Udah berusaha, padahal ini udah pengen sholat ini, asar ini khusyuk, dekat kepada Allah. Ibadah ini harus membuat saya dekat kepada Allah. Tapi ternyatanya hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Nah karena itu astagfirullah. Ingat kepada tadi kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dalam beribadah itu. Nah ini tadi orang-orang yang diduga oleh Aisyah itu dalam pikiran dia, oh ini orang yang berbuat dosa, dia berzina, dia mencuri, lalu bertaubat kepada Allah, hatinya takut disiksa oleh Allah dia. Bukan, kata Rasulullah Aisyah, bukan itu wahai Aisyah. Ini adalah orang yang rajin ibadahnya, dia takut tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena seperti itu dia takut kaitannya dengan akhirat, dengan iman, dengan keyakinannya kepada kehidupan akhirat, maka ulaika yusari'una fil khairat. Merekalah orang-orang yang bergegas, bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Bergegas, orangnya yang begini sifatnya, yang punya iman seperti itu kepada akhiratnya yang sangat tinggi, yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah, yakin kepada apa yang diancamkan oleh Allah. Dua-duanya diyakini thawab
wa adzab. Dua-duanya ini diyakini dengan seyakin-yakinnya dan menjadi cirinya dan menjadi pikirannya, jiwanya, dialah orang-orang yang bergegas-gegas, yang bersemangat untuk beribadah, pantang menyerah, tidak ada malas. Kalau ada malas, dia segera menyesali dirinya. Kalau malas, menyesali dirinya, ya Allah, ini hamba-Mu malas. Malas ini akan membuat ibadah tidak sempurna. Karena itu dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Berupaya dia, bagaimana dia bisa terhindar dari malas. Karena sadar malas pasti akan merusak segala-galanya. Iman. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah dalam beberapa kitabnya menyatakan, masalah kita dalam beragama, ketaatan kita kepada Allah, keistiqomahan di kita sangat bergantung kepada dua hal. Apa itu? At-tasdiqu bi amrayn. Kepercayaan, keyakinan, membenarkannya dengan kuat terhadap dua masalah. Apa? At-tasdiqu bil wa'di wal wa'id. Keyakinan seseorang kepada janji Allah dan kepada ancaman Allah. Kalau orang sudah dalam dirinya sudah punya keyakinan yang kuat tentang surga, berarti dia keyakinannya hidup di dunia sebentar. Dunia ini hanya tempat singgah sebentar untuk mencari bekal ke alam sana. Dan yang ada lagi kehidupan yang akan dijalani oleh manusia bukan hanya di dunia ini saja, tapi ke akhirat sana. Kenapa keyakinan ini diyakini seperti itu? Dia yakin karena dia selalu membaca Al-Quran. Dia membaca hadis-hadis Nabi SAW. Dia belajar akidah, belajar iman, rukun iman dipelajarinya. Dipelajarinya sampai itu menjadi keyakinan yang tidak akan bisa dirubah dengan apapun. Sampai akhirnya dia yakin kepada siapa yang beriman, siap kebahagiaan abadi itu hanya untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh di dunianya sesuai dengan petunjuk yang sudah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Kesengsaraan abadi hanya didapat bagi orang-orang yang kufur, yang ahli maksiat, yang durhaka, yang tidak bertobat, yang musyrik. Udah, tuh keyakinan inilah yang akan mendorong dia untuk menjadi sosok manusia yang solihun. Lihatlah apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nur. Fi buyutin adzinallah an turfa wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di rumah-rumah Allah, masjid-masjid, adzinallahu an turfa, Allah izinkan kalau di rumah-rumah Allah ini untuk dimakmurkan dengan zikir, dengan sholat, dengan taklim, dengan baca Al-Quran, dengan taubat, dengan doa. Allah izinkan, memang dibuat untuk itu, Allah izinkan. Wa yudhkara fiha yusabbihu lahu fiha. Orang di situ akan bertasbih, memuji kepada Allah. Allah dipuji, disanjung dengan ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim, atau di dalam salatnya subhanakallahumma wa bihamdika rabbana allahumma ghfirli. Dia bertasbih kepada Allah. Ya. Bil ghudwi wal asal, di waktu paginya iya, di waktu senjanya iya. Rame itu di situ, senang dia datang ke masjid untuk begitu. Kenapa dia? Mereka adalah rijalun la tulihim tijarah wala bai'un an dzikrillah wa iqamah. Mereka adalah orang-orang karena pandangan hidupnya ke akhirat sana, kehidupan dunia, sadar ini bukan kehidupan untuk selama-lamanya. Bukan. Sadar dia itu. Kesibukannya dengan dunia, dengan harta tidak akan membuat dia lalai untuk menegakkan sholat di masjid itu. Kelebihan harta yang dia miliki, yang dibutuhkannya, tidak lupa dia untuk berinfak, bersedekah, berzakat, tidak lupa. Karena dia tahu apa yang dia miliki, kepemilikannya sebentar. Tahu dan sadar akan hal itu. Anak-anak sekalian dan para ikhwah, sadar ini, kita harus sadar. Apapun, nih, kalau ini tulab, ini kan orang-orang miskin semua masih ini. Masih pada pengemis kepada orang tuanya kan.
Ridho enggak kalau disebut orang miskin? Ya enggak apa-apalah miskin, memang miskin. Ya saya juga miskin sama, fakir ilallah. Orang tua kalian yang sudah berusia 50-60 tahun. Ya, rumahnya sekarang sudah mulai usang. Kemudian, tapi masih cukup sih sebenarnya untuk beliau untuk hidup tuh di situ. Tapi beliau bangun sekarang, tanyakan. Atau orang bertanya, seperti saya bertanya kemarin kepada teman di tetangga, dia pensiunan polisi, baru pensiun. Dia bangun rumah di tingkat rumahnya, anaknya cuma 2. Saya tanya, Bapak, untuk apa Bapak bangun rumah kalau di tingkat lagi begini, tingkat 3 malah? Ya, untuk anak-anak Ustadz, saya kan udah tua. Lihat bahasanya. Untuk anak-anak Ustadz, saya kan udah tua. Padahal dia bangun rumah dari awal itu untuk dirinya. Ini akan dia serahkan si rumah ini, berarti kepemilikannya sudah akan dia pindahkan kepada anak-anaknya. Yang berarti dia sadar setelah ini dia akan meninggalkan dunia ini. Kepemilikan terhadap dunia hanya kalian nanti menikah, suatu saat nanti 50 tahun lagi. Atau yang belum menikah, yang sudah menikah. Ya, nikah, qabil tuh, saya terima nikahnya si Pulana ini dengan sekian semahar ini. Udah, diterima, jadi sah, jadi milikmu tuh istri. Sebentar. Nanti anta dalam perjalanan hidup ini meninggal dunia duluan, istri masih muda, baru anaknya 1, meninggal dunia duluan, anta tuh bukan milikmu lagi tuh si perempuan, si istri tadi. Dia jadi janda, nanti diambil sama orang lain menikahinya, bukan milikmu lagi. Sebentar kan? Atau anta yang sebaliknya, istrinya yang meninggal, anta bukan milik istrimu lagi, anta pasti cari lagi istri yang lain. Kepemilikan hanya sebentar. Sebentar, berapa lama? Kalau di rumah, bangun rumahnya baru sukses dan seterusnya, bangun punya rumah baru umur 35 tahun. Kemudian umur 60 tahun sudah meninggal dunia. Berapa tahun berarti memiliki rumah? Setelah itu menjadi milik siapa? Anak-anaknya sudah punya rumah sendiri masing-masing. Lalu milik siapa tuh rumah? Dijual, diiklankan, rumah ini dijual untuk kemudian dibagi ini duitnya kepada ahli warisnya. Rumah tidak dimiliki oleh bapaknya dan oleh anak-anaknya. Sebentar, kepemilikan kita kepada sesuatu di muka bumi ini, kepada apapun, sebentar dan tidak lama. Dan Allah katakan itu. Dan Allah terangkan itu, jelaskan itu di dalam banyak ayat-ayatnya di dalam Al-Quran. Nah, kembali lagi. Ini tadi orang yang sibuk, dia sibuk dengan urusan dunia, tapi tidak pernah lupa untuk berzikir, memakmurkan masjid-masjid Allah ini. Kenapa? Dia punya iman kepada akhirat sana. Dia yakin kepada ada surga dan neraka. Takut dia, ya khafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka takut akan suatu hari kiamat. Pandangannya di hari kiamat. Yang kita semuanya nanti akan berada di situ. Menjadi salah seorang di antara kumpulan manusia yang pernah ada dari zaman Nabi Adam sampai pada hari kiamat itu terjadi. Mata terpelotot, kaget. Kok begini keadaannya? Seperti yang tidak dia duga. Baru penyesalan pada saat itu. Namun penyesalan sudah tidak ada gunanya lagi. Keyakinan ke sana ini yang membuat orang mantap, segar, enak, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin sekalian, bagaimana kalau kayak begitu kesempatan di Ramadan ini kita jadikan sebagai momen kita untuk meningkatkan iman kita kepada Allah itu. Iman kita meningkatkan iman bukan hanya kepada Allah saja. Ya, pertama kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Kenapa? Karena iman kita kepada Allah dan iman kita pada yaumul akhir, pada dua dulu fokus. Kepada dua hal ini. Ya.
Tingkatkan hal ini semua. Karena semuanya nanti berujungnya kepada Allah dan yaumul akhir. Iman kepada yang lainnya ini menata kita bagaimana kita bisa beriman kepada Allah yang ujungnya nanti ada buahnya adalah iman pada yaumul akhir. Baik. Iman pada Allahnya dulu. Iman pada Allah itu harus yang disebut beriman pada Allah, imannya yang benar-benar disebut beriman dan kita disebut beriman pada Allah. Kalau iman kita kepada Allah satu saja dulu fokusnya, bisa membuahkan menghadirkan rasa takut kepada Allah. Ya, apa? Iman yang bisa membuahkan rasa takut kepada Allah. Nah, bagaimana dalam kesempatan di bulan Ramadan ini kita miliki, kita raih. Dan harus siapa yang masih susah untuk memperoleh rasa takut kepada Allah, kalau yang sudah datang masuk alhamdulillah. Ya, tapi bagi siapa, bahkan bagi yang masih apalagi yang sudah punya, yang masih datang masuk, datang keluar, apalagi yang tidak punya sama sekali, tidak ada rasa takut, jarang menangiskan, bahkan mungkin tidak pernah menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang jarang, yang tidak punya rasa takut itu kan tidak ada jaminan dari Allah. Enggak ada jaminan dia akan menjadi penghuni surga. Gak ada jaminan. Yang ada jaminan itu orang yang beriman, imannya membuahkan takut kepada Allah. Kalian sudah hafal surat Lam yakunil ladina kafaru, Al-Bayyinah. Lihat ujung akhir ayatnya. Innal ladina amanu wa amilus solihati lahum jannatun naim. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka jannatun naim. Ya, jannatun, ya, jannatun naim kan? Jannatu adn. Tajri min tahtihal anharu, khalidina fiha abada. Terus, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah beridai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dia udah orang pokoknya dengan Allah ridha. Dia apapun yang diperintahkan oleh Allah enggak ada berat baginya. Dia sudah ridha menjadi hambanya. Ridhanya hanya bertuhan kepadanya. Ridha untuk semuanya. Untuk siapa itu Jannatu Adn tadi? Untuk siapa? Dzalika liman khasya rabbah. Itu adalah untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Sesungguhnya orang-orang yang sudah takut nih, yakhshawna yang selalu takut kepada Rabb-nya. Dalam keadaan berkhulwatnya dia sendirian, yang tidak ada siapa, kesempatan untuk berbuat maksiat. Dia sendirian, dia takut kepada Allah. Apalagi dia berzikir, dia nangis meneteskan air mata takut kepada Allah. Lahum maghfirah. Sudah jaminan untuknya maghfirah. Maka orang mukmin yang beriman, dia pengen punya rasa takut, karena punya rasa takut ini pasti akan mendapatkan ampunan. Yang mendapatkan ampunan pasti dia akan mendapatkan surganya. Walahum ajrun maghfiratu wa ajrun azim. Apa ajrun azim? Jannah. Orang mukmin takut kalau meninggal dunia, takut tidak enggak masuk surga. Nah, maka dari itu sekaranglah kepada Allah, maka Allah sekarang beriman kepada Allah, mumpung kita siang Ramadan ke dalam keadaan saum, doa seluruh orang saum ini sepanjang waktu saat dia saum, doanya tidak ditolak, terbuka bagi Allah, mustajabud doa. Anak-anakku sekalian, kepada para tulabul ilmi, ya Ustadz harus sampaikan sebagai syukur kepada Allah
bukan kebanggaan, tapi ini memang tahadus bin ni'mah. Tapi Ustadz rasakan, anak Ustadz sekarang 3 di Madinah. Ya, yang terakhir kemarin, ya mudah-mudahan bukan yang terakhir itu, yang ketiga, masih ada 2 lagi kan. Kemarin bareng Haitham, kemarin berangkat ke sana. Orang bertanya kepada Ustadz gimana caranya? Saya bilang, saya sebelum punya anak, berdoa dan saya ketika belajar di saat Madinah sana, dan sampai saat ini, sampai mereka ketika belajar di sana pun, saya selalu berdoa kepada Allah. Doanya di antara yang terjemahannya adalah, tapi dalam bahasa Arab ya, terjemahannya adalah, ya Allah, anugerahkanlah kepada hamba dan kepada anak hamba untuk bisa, anak-anak hamba bisa beribadah, menggali ilmu, bertafakuh fiddin di Madinah Rasul. Supaya mereka menjadi orang yang soleh, yang selalu mengajak kepada kebaikan, beramar ma'ruf dan beriman mungkar, beribadah kepadamu dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Selalu itu sampai detik ini begitu. Doa. Jadi Ustaz, saya sebutkan kepada mereka, fadlullah, karunia dari Allah. Kalau kita berusaha dan doa sepanjang waktu. Doa. Nah, dalam doa ini ternyata doa itu memiliki rahasia di samping itu seluruhnya. Doa itu banyak membuahkan dan menanamkan iman. Di mana dalam doa itu teori-teori ilmu tauhid, ilmu akidah yang kita pelajari, anti ungkapkan di situ, anti jadikan bahasa kalian kepada Allah. Ini yang sering saya sampaikan dalam khutbah-khutbah. Siapa saja yang pengen meningkatkan imannya, pelajari dulu teorinya, jadikan teori-teori yang sudah dipelajari itu, materi-materi akidah itu sebagai bahasamu kepada Allah. Anti belajar al-asma'ul husna. Allah mengatakan, menganjurkan, lillahi al-asma'ul husna fada'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang husna, maka serulah Allah dengannya. Ya hai Allah yang maha mengetahui. Anta sering menyebutkan Allah al-alim, al-alam. Anta as-sami' al-alim. Sering itu anta ungkapkan, Allah itu maha mendengar, Allah mengetahui, Allah melihat. Terus tertanam apa? Pengetahuan anta kepada Allah makin dalam. Allah itu maha melihat, Allah itu maha dekat, Allah itu mendengar, Allah itu mengetahui apapun yang saya ucapkan, apapun yang saya lakukan. Terus itu anta ucapkan dan saya yakinnya begitu seperti yang anda ucapkan, ini akan menanamkan ma'rifatmu kepada Allah. Demikian juga zikirmu, yang zikirnya di situ tergandung al-asmaul husna. Anda ucapkan, anda ulang-ulangi itu zikir itu, ini menambah imanmu dan ma'rifatmu kepada Allah. Lihat ketika anta berdoa, yakin Allah itu maha dekat, karena anta tahu dari Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada orang hamba mau bertanya padamu wahai Muhammad tentang aku, katakan pada mereka, saya dekat. Anta berdoa, ya Allah, engkau yang maha dekat, engkau mengetahui hamba begini, engkau tahu begini ya Allah, engkau yang benar-benar maha dekat, hamba yang jauh dari engkau ya Allah, engkau yang maha dekat. Tuh lihat bagaimana dipengaruhinya ke dalam batinmu, menambah keyakinanmu kepada Allah. Anta kemudian mengatakan, ya Razzaq, wahai engkau yang maha pemberi rezeki, semua yang ada makhluk semua engkau yang mengatur rezekinya. Ya Allah, engkau yang memberikannya, semuanya telah engkau sediakan. Lihat, ini membuat yakin semuanya, menurut keyakinan membuat optimis menghadapi kehidupan, tidak akan ada keraguan lagi dan yakin, apalagi beriman kepada takdir, tambah dengan pada takdir. Semua orang sudah ditentukan rezekinya. Orang hanya berusaha, kemudian usaha dengan sungguh-sungguhnya, berapa yang dia dapat dia yakini itulah bagiannya dari Allah. Dia tidak akan melihat kepada orang lain yang diberi banyak. Justru dia bersyukur pada Allah telah diberi. Yang enggak punya apa-apa, yang bukan siapa-siapa ini masih diberi oleh Allah. Ini bukan siapa-siapa, kita bukan orang yang terhebat di muka bumi ini. Allah karuniakan iman pada kita. Iya, baik.
baru sepertiganya nih. Sudah tidak apa-apa ya, tapi ini sebagai penyegar saja. Tapi begini ikhwas sekalian, di antara kita untuk meningkatkan iman ini banyak berdialog, banyak bermunajat kepada Allah. Dan jangan banyak permintaan-permintaanmu, tapi banyakkan puji. Allah itu maha pemberi rezeki, Allah itu maha mengetahui, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Dia yang memberi petunjuk. Aku itu semuanya kepada Allahnya dulu, pada Allahnya dulu. Dengan itu saja kalian gak usah minta apa yang kalian mau minta. Allah dengan seperti itu nanti terus ya. Sayang kemudian Allah kepada kalian, maka kasih sayangnya nanti Allah akan dibentuk dengan kalian diberi kehidupan yang sesuai dengan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah sampai pada ujungnya nanti jannah. Kasih sayangnya ujungnya nanti jauh dari api neraka. Ya. Maka puji Allah, akui kekurangan, akui ketidakmampuan, akui kelemahan, katakan kepada Allah, ya Allah, hamba tidak memiliki iman kalau Engkau tidak memberikan iman ini. Iman yang ada yang sebegini, yang sekecil ini, yang kadarnya masih rendah ini anugerah darimu ya Allah. Engkau yang ya anugerah ya Allah, maka anugerahkan lagi, tambahkan kepada hamba-Mu ini iman. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufur. Terus minta, kemudian antara rasakan takut kepada Allah, kemudian bersyukuri Allah, alhamdulillah Engkau telah anugerahkan kepada hamba-Mu ini rasa takut kepadamu ini iman ya Allah. Bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Itu satu tentang iman pada Allah. Zikir semuanya yang disadari, yang diucapkan berulang-ulang semuanya adalah memperkuat iman kepada Allah. Yang kedua, yang terakhir ini yang iman pada akhirat, sama yang iman pada akhirat. Ya Allah, hamba beriman kepada hari kiamat. Nanti hamba ini akan berada di sana ya Allah dengan manusia-manusia lainnya. Ya Allah, nanti hamba harus mempertanggungjawabkan semua apa yang telah hamba lakukan selama hidup di muka bumi ini ya Allah. Sampai detik ini, sampai hamba nanti dicabut oleh malaikat maut-Mu ya Allah. Nah, Anda ucapkan iman kepada hari akhirat seperti itu. Anda ucapkan pula, ya Allah, saat nanti Engkau menghisap, memeriksa amal saya, ya Allah, periksalah dengan mudah, gampang, tidak Engkau periksa dengan sulit-sulit. Kan itu doa Rasulullah SAW. Allahumma hasibni hisaban yasira. Nah, ini menambah dan memperkuat imanmu kepada hari akhirat. Jangan terus yang diminta, ya Allah luluskan saya, mudah Allah nanti mudahkan saya masuk perguruan tingginya. Itu hanya untuk duniamu yang kepemilikannya kamu hanya sebentar saja, tidak lama. Enggak lama, sebentar. Anda akan menjadi apapun, dokter, lalu mikir rumah sakit, bisa ngobatin orang, bisa begini, lalu punya duit, kemudian kaya raya. Sebentar, tidak lama. Paling 20 tahun, 30 tahun. Kalau sudah berusia lebih 70 tahun pun sudah belum tentu bisa jalan. Apalagi kalau usia 50 tahun sudah stroke ringan, udah nggak bisa menikmati lagi mobil mewahmu, rumah indahmu. Nggak bisa lagi. Siap-siap berwasiat. Ya, intinya materinya dulu dipelajari, diyakini, nggak ada dalam Al-Quran. Lihat surat Al-Insan, baca surat Al-Insan, kemudian berkaca pada diri, pantaskah nih hamba ini menjadi penghuninya surga itu yang Allah gambarkan dalam surat Al-Insan. Gambarkan dalam surat-surat lainnya, pantaskah? Lalu begitu terus berdialog batin ini. Ini akan menguatkan iman yang membuatmu, kalau sholat itu nggak ada lagi yang, atau lagi yang sudah imam sudah pada berapa rakaat masih duduk di situ masih tenang aja gini, tidak akan begitu. Udah sholat pun nggak ada langsung, pasti akan berzikir, minta ampun, pasti akan berdoa, pasti udah. Akan berbuat baik, pasti juga pengen ngomong kepada orang lain, omongan yang berguna, omongan yang bermanfaat, tidak akan ada omongan yang menyakitkan orang lain. Kenapa? Takut nanti wa ma yalfidu min qaulin
illa waladaihi raqibun atid. Sering dia baca itu. Tidak ada ucapan yang keluar dari mulut ini melainkan ada malaikat yang menjaganya, mencatatnya. Akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat sana. Ini apa ini? Pertanyaan dan ini hadiah untuk Sakti yang bisa jawab. Masya Allah. Untuk bekal berbuka puasa di sore hari ini. Walaupun nanti pada saat saum, saat berbuka, jangan lupa memuji Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan saum ini memberikan kita nikmat. Nikmatnya apa? Kita dilaparkan. Saat lapar kita menemukan makanan, saat haus ada minuman, apalagi ada dinginnya di situ, manisnya, kemudian terasa enaknya luar biasa, indahnya, betapa bahagianya, senengnya pada saat adzan berkumandang, bersyukur pada Allah. Taib. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan orang akan lurus agamanya manakala dia memiliki dua yang keyakinan yang sangat prinsip yang dia miliki. Dua hal yang dia miliki, yaitu angkat tangan satu. Ini ya, siapa? Ya, siapa namanya? Kelas berapa? Dari mana? Atila dari kelas 7E. Iya, apa itu? Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Enggak, bukan. Dua hal, ya sudah dia membenarkan dua hal. Apabila dimiliki dua hal itu maka ya akan yastaqim ar-rajul. Dia akan lurus, akan istiqomah. Akan melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, antah. Nah, ta'al. Bismillah, akhukum fillah, ismi Ahmad Faris Salma min Sadisha. Wal jawab yakni mempercayai janji-janji Allah dan ancaman-ancamannya. Baik, jazakallah khairan, mabruk. Hadalaka. Mempercayai janji-janji Allah dan ancamannya. Janji itu surga, ya. Yakin berarti hidupnya manusia itu enggak, dia yakinnya bukan di dunia saja kan? Berarti hidup ke akhirat, nanti di akhirat sana ada surga, ada neraka. Nah, dari itu dia minta ampun. Karena imannya pada surga dan neraka minta ampun. Karena itu dia beramal soleh. Karena pengen dimasukkan ke sana. Karena dia yakin ya orang yang beramal soleh, yang punya iman yang benar, yang diampuni oleh Allah, dia akan menjadi penghuni surganya. Surganya itu apa? Kenikmatan abadi, keindahan yang luar biasa. Kebahagiaan yang tidak pernah berhenti. Di dunia kebahagiaannya sebentar, nanti bahagia tuh pada saat iftar. Setelah itu hilang kekenyangan. Maka jangan mencari kebahagiaan abadi di dunia, enggak ada. Yang di dunia ini yang kita cari hanya as-sakinah, ketenangan. Gelombangnya seperti apapun tenang bawaannya. Bukan kebahagiaan ya, bahagiaan itu sebentar. Pada saat di pelaminan bahagia, nanti sudah perjalanan, setelah pelaminan banyak berantem dan gak bahagianya. Ya, ketenangan. Tapi yang dicari mawaddah kan rumah tangga, mawaddah, sakinah, warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah itu. Ya, baik. Sudah? Satu lagi. Taib, Masya Allah. Wahid akhar. Sebutkan dua saja sifat orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran tadi, udang doa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Sebutkan dua sifat yang ada di situ. Ya, ke tangan. Sana. Naam. Sahibun nadharah, ta'al. Labas. Dua. Perkenalan dulu atau gimana? Ya, perkenalan dulu. Namanya Ustaz kan enggak kenal nih. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaisan Raya. Minasab. Robi Dal. Robi Dal. Nah,
Satu, orang yang bergegas dalam kebaikan, dan kedua, orang yang mengharapkan ampunan dari Allah. Dalam surah Al-Imran tadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum kan, tuh ayat berikutnya semuanya sifat-sifatnya. Lah. Nah, akhir. Yang dekat. Kenapa yang dekat? Yang tadi yang dekat. Dari pertama. Baik. Arif nafsaka wadhkur tajlis fi ayyi faslin. Nah. Nama saya Kianol Gifari dari kelas 7F. Orang mukmin adalah orang ketika telah melaksanakan ibadah berdoa agar ibadahnya diterima dan takut ketika ibadahnya tidak diterima. Udah, itu mah dalam surah Al-Mu'minun ya. Ya. Nah. Itu dalam surah Al-Mu'minun. Ustadz bacakan ayatnya kan tadi ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika. Nah, baru balasannya. Baik. Naam, arif nafsaka wa fi ayyi faslin anta tajlis. Ismi Mafazis Munaja ana min Safi. Karir aid irfa saut. Ismi Mafazis Munaja ana min Safi Sani ba. Jawab, orang yang bersegera mencari ampunan dan bersegera menuju surga. La hulas dzakarahu akhuka hadza. Tadi ayat ini yang tidak Ustadz singgung dari awal sampai akhir enggak. Cuman Ustadz sebutkan kan karena sekalian sering baca itu ayat. Man. Aina nam ijlis anta tafaddal mashkura. Nam. Diganti soalnya. Salah satu cara kita bisa untuk menanamkan keimanan kita kepada Allah dan kepada akhirat dan membuat kita makin bermakrifat, makin kenal Allah. Batin ini kenal, bukan otak kita yang kenal. Ya, yang tahu Allah itu bukan otak kita. Di kelas itu otak yang tahu, tapi bukan batin. Nah, batin ini, hati ini yang kenal kepada Allah. Sebutkan tadi Ustadz sebutkan satu cara diantaranya. Satu aja. Nah. Arif nafsaka. Ismi Hasan min as-Safi Sabi' Jim. Jawabannya adalah mengenali Allah dari asma wa sifatnya. Diapain tuh asma dan sifat? Dipelajari, dihafalkan, dan diamalkan dalam doa-doa. Amalkan dalam Doa-doa. Doa ya labas. Baik. Ya, sekali lagi. Jadi nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu tafadhal ijlis. Setelah kalian pelajari itu kan teori di otak. Nah, sekarang dimasukkan ke dalam batin. Jadi jangan di sini doang sampai sini, ya. Sekarang masukannya itu kalian sebutkan, kalian ucapkan, kalian jadikan bahasa munajat kalian kepada Allah. Terus itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanamkan itu. Allahumma anta Rabbana lakal hamdu. Lihat. Ya Allah milikmu segala puji. Lakal hamdu. Anta nurus samawati wal ard. Nur. Anta qayyimus samawati wal ard. Lihat qayyimus samawati wal ard. Anta malikus samawati wal ard. Antal haq. Engkau yang maha benar.
Wa qauluka haqqun, perkataan-perkataanmu itu semuanya benar ya Allah. Itu membuat yakin pada firman Allah, yakin Al-Quran semuanya isinya benar semuanya. Karena itu anta senang kepada Al-Quran. Kalian baca Al-Quran, kalian pelajari Al-Quran, kalian pahami Al-Quran. Karena selalu yakini qauluka haqqun wa wa'duka haqqun. Lihat, janjimu benar ya Allah. Wa liqa'uka haqqun, perjumpaanmu nanti kepada engkau hari akhirat tuh benar ya Allah. Tuh lihat, itu doa Nabi, zikir Nabi. Syukran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.